Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, mahasiswa IAIN Bone dimanapun Anda berada, saat ini kita akan mencoba membahas sedikit tentang mata kuliah, yakni tentang sosiologi dan antropologi hukum. Jadi saat ini kita akan membahas bagaimana sih sebenarnya gambaran daripada antropologi tersebut dan sosiologi tersebut dalam kaitannya dengan hukum. Jadi yang pertama perlu kita ketahui adalah berbicara terhadap pengertian dari sosiologi dan antropologi hukum itu seperti apa. Yang pertama adalah pengertian sosiologi, yakni sosiologi hukum adalah kajian tentang bagaimana hukum itu mempengaruhi dan dipengaruhi oleh masyarakat, dan ini mencakup pemahaman tentang peran hukum dalam mengatur perilaku sosial dan mempertahankan ketertiban. Yang kedua adalah bagaimana antropologi hukum ini berfokus pada pemahaman hukum dan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh masyarakat. Ini mencakup pemahaman terhadap peran hukum dalam mengatur perilaku sosial dan mempertahankan ketertiban. Yang kedua adalah hubungan hukum dan masyarakat. Hukum berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang mengatur tindakan individu dan kelompok. Sehingga dalam pendekatan sosiologi kita melihat bagaimana hukum dapat dipatuhi, dimodifikasi, kemudian dilanggar dalam dinamika masyarakat. Sebagai contoh, kita berbicara terhadap keberagaman adat istiadat di Indonesia yang memiliki hukum adat, yaitu menunjukkan perbedaan bagaimana pengaturan di tiap budaya dan pengaturan antropologi dan hukum ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian selanjutnya adalah pendekatan antropologi. Berbicara antropologi, yakni berbicara mencoba memahami bagaimana konsep keadilan dan aturan sosial dan diciptakan dan dipertahankan dalam kelompok budaya tertentu. Pendekatan ini penting karena hukum formal seringkali tidak berlaku secara homogen dalam masyarakat dan budaya yang berbeda. Seperti contoh, yaitu hukum adat di Papua dan NTT. Dan ini bisa saja berbeda secara signifikan dengan aturan formal hukum nasional kita. Kemudian, berbicara terhadap kasus hukum dan perspektif sosial budaya. Kasus hukum seringkali tidak hanya soal pelanggaran aturan, tetapi juga mencerminkan konflik sosial budaya. Contoh sederhana adalah berbicara kasus sengketa tanah yang mungkin memiliki penyelesaian yang berbeda dalam konteks adat dan pengadilan agama. Kemudian yang kelima adalah berbicara terhadap kesimpulannya dari semua pembahasan yang sudah kita jelaskan, bahwa pentingnya pendekatan sosiologi dan antropologi dalam studi hukum, yakni melalui sosiologi hukum kita memahami bagaimana hukum berinteraksi dengan struktur sosial. Kemudian melalui antropologi hukum kita memahami peran hukum dalam keragaman budaya dan masyarakat. Kombinasi keduanya penting agar hukum bisa diterapkan secara efektif, adil, dan dalam masyarakat yang beragam. Sehingga hal tersebut, dengan memahami sosiologi hukum ini, kita bisa melihat bagaimana hukum dapat diterima, diikuti, atau bahkan diubah oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan sosialnya. Sementara melalui pendekatan antropologi hukum, kita memahami bahwa aturan-aturan hukum bisa berbeda pada setiap budaya. Dan hukum formal saja seringkali tidak cukup dalam mengatur kompleksitas yang terjadi dalam kehidupan ini. Oleh karena itu penting bagi pembuat kebijakan dan praktik hukum dalam mempertimbangkan aspek sosial dan budaya agar hukum yang diterapkan lebih relevan dan diterima oleh masyarakat. Terima kasih untuk perhatiannya kepada mahasiswa-mahasiswi sekalian dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan dengan singkat materi yang kita sampaikan pada hari ini sudah membuat deskripsi
terhadap bagaimana sih sebenarnya sosiologi dan antropologi hukum itu bisa berperan di dalam hukum. Terima kasih, salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.